YouTube channel. Kenapa sih kita? Oke, kembali di sama YouTube channel di topik kedua nih. Yang kedua ya? Ini yang kedua ya? Enggak ya? Oke kan? Tapi kali ini kita akan membawakan apa? Ada topik yang lagi viral. Seliweran di TikTok. Terus kita ingin melihat pendapat-pendapat dari ada yang udah ibu menikah, ada yang lagi berpasangan. Kamu nggak berpasangan yang Aku gimana ya? Berpasangan kalau nengok dikit. Orangnya nggak peduli. Freelance. Apa? Betulnya kita ditemenin gorengan ya kali ini. Jadi kita sambil nyemil-nyemil kalau ada yang lapar. Boleh ya? Baru mulai ya ibu. Iya. Langsung diceritain apa sih topiknya yang lagi viral? Yang tahu? Jadi yang ada di TikTok itu guys, yang beberapa minggu ini tuh lagi hot-hotnya. Jadi ada seorang perempuan yang lagi di PDKT ya, dia lagi PDKT ya. Dia lagi PDKT tapi mau ke serius. Jadi mereka lagi ada deep talk gitu deh. Terus si laki-lakinya ini berstatement kalau misalkan someday kita married, lu full time jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi sebelum jadi ibu rumah tangga, si perempuannya itu tuh udah punya income kurang lebih sekitar 20 juta per bulan. Nah, dia ngasih tahu lah ke laki-laki tersebut, lu bisa nggak kasih pendapatan gue seperti yang apa gue dapatkan, karena ya masa sih bedak gue kan Gucci ya, Dior, Dior, YSL, masa skincare gue SK2, jadi produk disebutin semua nih. iya, gitu. Nah, jadi gimana nih pendapatnya buat itu sebenarnya boleh nggak sih perempuan nge-statement kayak gitu? Kalau dari pandangan ibu yang sudah ibu berumah yang tangga, sudah berumah tangga. kalau misalnya ibu di posisi waktu zaman PDKT, Kebetulan gue juga nggak pakai brand-brand gincu tadi ya. Jangan nggak pakai gincu malah. Tapi menurut gue sih sah-sah aja ya. Maksudnya itu hak setiap orang, setiap perempuan. Kalau misalnya dia punya kriteria tertentu buat cowoknya atau enggak buat hidupnya gitu. Cuma ya itu semuanya tergantung kedua belah pihak sih. Maksudnya itu masalah kesepakatan dan kompromi gitu. Pernikahan kan itu kompromi gitu. Jadi kalau misalnya si perempuan itu sah-sah aja dia punya persyaratan kayak gitu. Kalau misalnya cowoknya keberatan, nah mungkin masalahnya adalah dia menikah jangan sama cowok yang itu. Mungkin cari yang kualifikasinya masuk. Atau misalnya cowok itu ternyata kan ini dia mengajukan persyaratan. Siapa tahu saking cintanya cowok itu menyetujui. Kan bisa jadi gitu juga kan nggak pernah tahu. Yang jelas itu based on kompromi sih gitu. Kalau kompromi sebelum menikah, jadi menghindari hal-hal yang nggak enak lah ke depannya gitu. Karena pernikahan sekali lagi is a kompromi ya kalau menurut gue. Jadi biar ke depannya jalannya. guys. Nikah banyak masalah, Bo. Jadi jangan nambah masalah sebelum pernikahan gitu. Kalau dari lo, ada yang single-single nih. Kamu dulu lah. ada lah. Kalau dari aku, personally sih kayaknya sah-sah aja juga sih kalau misalnya seorang cewek menuntut, apalagi secara finansial gitu kan. Secara kebanyakan kasus perceraian Indonesia gara-gara ekonomi ya, coy. Data kan ya, secara ekonomi banyak perceraian gara-gara masalah finansial gitu kan. Apalagi ceweknya ini secara sendiri aja dia bisa mandiri gitu kan, independen secara finansial gitu. Pasti ekspektasinya dia kalau misalnya dia sudah menikah, dia bisa upgrade dong
Apalagi gue udah berdua nih, gue udah bukan sendiri gitu kan. Kalau gue berdua harusnya gue bisa lebih dari itu gitu kan. Ekspektasinya seperti itu. Jadi pasti dia juga berharap punya pasangan at least bisa setara, misalnya ya secara income atau secara pola pikir pasti setara. Ataupun kalau misalnya dia, ya pasti semua cewek pengen merasa punya pasangan yang lebih dari dia kan. Jadi supaya bisa ya banyak semenit-menit cewek pasti kan butuh yang lebih ya, gitu kan, bukan secara finansial aja gitu kan. Cuman kan mostly kebanyakan dari finansial ekonomi. Jadi menurut aku sih sangat diwajarkan gitu, apalagi kalau misalnya menikah juga bukan berarti cewek juga harus punya pendapatan sendiri ya. Kalau amit-amitnya bercerai, kalau cuma bergantung sama suami, takut juga kan kalau kita nggak punya pendapatan sendiri. Jadi itu ya itu harus dikompromiin dari awal sih sebelum pranikah gitu kan, pranikah. Jadi gimana deal-dealan antara pihak cewek dan pihak cowoknya sih menurut aku gitu kan. Luar biasa visinya. Setuju. Setuju apa? Anda tiba-tiba setuju habis makan tahu. Kenyang loh, makan cabe. Tahu nggak fokus. Gimana Jadi Mbak ya- yang berpasangan tapi belum menikah. Jadi Ya gitu. Maaf, ada tahu nih di belakang ya. Ya apa namanya, menikah soal kompromi kayak gitu. Misalkan laki-lakinya dia bergaji UMR, ya lo terima nggak? Kalau nggak terima cari yang lain gitu nggak sih? Simple aja kan? itu selama belum menikah. Iya, soal belum menikah. Ya simple kan. Kalau misalkan contoh gue sebagai perempuan bergaji 20 juta, terus dapat laki-laki yang gaji 4 juta, kalau misalnya dia nggak terima dengan gajinya, ya udah tinggalin cari yang lain. It's as simple as that. Yang penting maksudnya ya, tapi si perempuan itu worth it nggak? Iya kan? Lo macam yang nggak worth it itu gimana? Oh jadi gibah. Nggak boleh. Boleh. Worth it itu gimana ya maksudnya ya? Maksudnya Maksudnya perempuan itu worth it atau enggak? Pasti setiap manusia worth it dong, tapi Iya, worth pasti it gimana worth it. nih? eh, Yang dimaksud? yang dimaksud tuh, aku jadi bingung sendiri. Pokoknya intinya semuanya harus berkompromi sebelum menikah. Jadi jangan sampai membeli kucing dalam karung. Misalkan yang namanya perempuan pasti punya banyak ekspektasi tinggi. Tapi kalau tidak dikomunikasikan, bagaimana si laki-laki itu mau tahu kan? Mau tahu dan saling tahu. Nanti malah yang nanti kalau udah nikah malah jadi masalah. Kok kenapa nggak diomongin ya dulu ya gitu. Komunikasi kuncinya. Ya komunikasi kuncinya. Serius banget nih kita. Gitu. Well, anyway, dari masalah Mbak ini ya, Mbak yang tadi, ya sebenarnya intinya adalah terserah dia sih keputusannya, hidup-hidup terserah dia, aja sih. Hidup-hidup dia gitu hidup kan. dia, penghasilan Nggak ada yang dia ya. pertanyaan sih, Mbak, kok bisa income 20 juta dari mana ya, Mbak? Saya juga mau. Itu sih. Oke. Ya pokoknya kalau menurut lo nggak serak dan nggak pas, ya udah tinggalin cari yang lain. Cari pengusaha kayak yang income-nya lebih besar, yang bisa menutupi si 20 juta itu kan. Cinta nggak bisa dimakan ya? Iya, cinta nggak bisa dimakan guys. Jangan pernah makan cinta. Kagak Cinta kenyang. nggak bisa dimakan, tapi juga sulit dilupakan. Iya. Kadang bicara itu mudah, tapi melepaskan itu. Iya juga sih. Pengalaman pribadi, maaf ya. Iya juga sih. Saya juga nggak tahu spoilernya apa. Udah. Diem lagi. Oke. Itu aja nih topik kita. Gibahnya Pagi ini saat ini podcastnya. itu aja ya. Oke, itu gibah perviralan dunia sosmed ya. Segitu aja. Nah, nextnya tunggu lagi ada topik-topik apa di podcast Ama Creative House berikutnya. Bye-bye. See you.